500 gitu kan. Nah, jadi kita dibagi keliling ke daerah yang servis di departemen, sales sendiri, spare part sendiri gitu kan. Nah, makanya waktu di sini, waktu saya gabung di sini, saya bilang ini tetap departemen walaupun isinya satu orang. Karena kerjaan servis itu kan banyak. Ada servis kontra area untuk bengkel, ada technical, ada warranty, ya kan? Ada education, training mekanik, ya kan? Atau dengan komunitas mungkin mau sharing-sharing teknik gitu kan, dan lain-lain. Nah, dan seterusnya. Tapi sekarang di tempat kita ya isinya satu orang itu Pak Putra. Ya kebetulan spek orangnya adalah memang teknikal banget, dia mekanik. Nah, jadi kalau mau discuss teknik, memang dia memang mekanik gitu. Tapi kalau dia harus jadi instruktur, perlu belajar lagi. Tekniknya benar, tapi teknik instrukturnya yang belum ada gitu kan. Nah, Ajarinnya ya. tapi kalau benerin motor, oke. Nah, gitu. Namanya Putra. Nah, itu tadi. Nah, kalau spare part kita ready. Terus spare part itu kalau bicara jual kan penjualan pertama itu ada di bagian sales. Penjualan kedua, ketiga dan seterusnya itu adalah di bagian after sales service. Service dan spare part ya kan. Nah, di spare part kita pokoknya di bawah bendera Info, saya sepakat dengan Pak Willy nggak jawab nggak ada. Jadi orang beli spare part apalagi klaim harus ada. Jadi nggak nunggu 3 bulan. Nah, jadi saya punya kebijakan kalau memang di spare part belum ada barangnya, kita copot unit. Jadi stok finish good kita copot. Tapi nanti barang datang baru masuk sana. Bukan konsumen yang suruh tunggu. Jadi spare part apa aja yang kita beli pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Gitu. Untuk ke depannya ya. Gitu. Berarti spare part ready Om ya? Pasti Nggak ready. inden lagi ya? V16 pasti ready. Itu populasinya paling banyak. V16, SM klasik, bahkan SIM yang populasinya udah menurun. Ya, kadang-kadang saya agak kurang enak dengan orang SIM kan, SIM C. Itu orang-orang lama kalau SIM C dari 2002 mereka. Nah, MFOS ini kan masuk Indonesia tahun, nanti saya cerita sejarah kalau gitu. Ya, SIM itu masuk Indonesia dari Taiwan langsung itu 2002. Dan udah ada SIM C, itu klub tua. Dan orang-orangnya spesifik ya, fanatik SIM C. Nah, itu spare partnya pun walaupun populasinya tinggal 10% jualannya, tetap ada terus gitu. Dan nggak kalaupun kita harus cepat unit barang kita kan motor SIM agak mahal ya. Misalnya maksim 600 gitu kan. Cruising, terus GTS 250 maksim 400, itu kan di atas 100 jutaan ya. Kita copot unit, tetap jangan sampai mereka nggak terpenuhi. Karena kita nunggu dari Taiwan kan bisa 3 bulan. Nanti datang baru kita tempel ke motor kita, gitu. Tapi kalau bicara V16, barangnya ready stock terus, jadi kita masih siap spare partnya, ya kan? Dan spare part tetap kita isi pelan-pelan, pelan-pelan langsung untuk di departemen spare part. Tapi kalau ada yang belum ada, tiba-tiba ada yang unik gitu ya, kan biasanya kita siapkan pasti yang fast moving ya, rem, busi, kopling, yang gitu-gitu ya. Tiba-tiba yang kena misalnya magnetnya rusak, siapa sih yang nyetok magnet? Nah, kita copot, pasang ke motor, jual, gitu kan. Gearnya kena, siapa sih, pabrik mana sih yang nyetok gear, kan? Nggak ada. Tapi tiba-tiba perlu beli gear atau perlu kopling tapi set rumahnya, bukan kampasnya, kan jarang. Tapi pasti kita adakan gitu. Jadi barangnya pasti ada. Atau spare part yang di luar tapi yang secara penglihatan mata kayaknya nggak perlu cepat, tiba-tiba kena, ya kita adakan dari motor stok kita gitu. Jadi jawaban kita selalu kalau ada orang beli spare part, ada nggak spare part? Ada. Saya bilang sama anggota, nggak boleh bilang nggak ada. Adanya di mana? Ya lihat di gudang. Kalau di gudang nggak ada, stok finish good ambil. Kalau enggak, stok di pabrik yang belum dirakit ambil. Nah sekarang saya cerita, pabrik kita itu ada 2 PT. Di bawah MFOS Indonesia itu ada 2 PT, namanya MFOS Indonesia Marketing, PT Sangyang Industri Indonesia pabrik. Jadi yang dirakit sama mereka dijual ke sini. Ada kena pajak, ada profit segala macam, karena peraturannya kan gitu. Masa antar perusahaan nggak ada profit, lucu kan? Walaupun dia dalam satu rumah, tapi 2 PT. Nah, jadi kadang-kadang kita pun bisa aja beli spare part dari PT Sangyang itu, walaupun orang-orangnya sama-sama aja, gitu kan? Karena berdasarkan 2 titik. Nah, sekarang kita bisa bicara histori. Apa nunggu yang lain? Nggak apa-apa lah, yang ada aja lah, ya kan? Nanti ngobrol lagi. Tinggal 2 Pak. Sama garage 1 lagi. Jadi Sangyang Indonesia itu
investasi PMA dari Sangyang Taiwan. Ya kan? Orang Taiwan dulu, isinya orang Taiwan semua. Nah, 2012 ini dijual dia mau pulang ke Taiwan. Siapa yang mau beli? Investornya. Kebetulan Stamford Malaysia itu jualan Sangyang juga, SIM juga. Akhirnya apapun nama ceritanya dibelilah oleh kita. Bahkan dulu Sangyang itu yang paling kuat Sun Motor sebenarnya. Nah, sekarang malah jadi sub dealer kita, jadi dealer kita dia. Ya kan? Nah, dibeli sama Malaysia. Ya kan? 2014. Nah, 2012 sampai 2019 itu 12 itu jualannya murni SIM aja semuanya. Nah, murni SIM. Nah, tahun 2019 Enforce Malaysia meregister SM Sport, merek SM Sport. Nah, meregister masuk ke Indonesia. Jadi SM Sport di Indonesia dengan SM Sport versi Malaysia itu nggak sama mereknya, motornya. Karena apa? Di sana yang laku motor bebek, di sini motor bebek tinggal 10%, 80% motor matic. Nah, jadi kita punya kebijakan gini, kalau kita mau main motornya dalam jumlah yang sedikit, kita main di Blue Ocean yang orang lain nggak main. Silakan Pak. Aduh. Ya, saya Indra dari Enforce. Keren, Pak. Silakan di sebelah sini. Iya. Ini kosong. SEM sama SM Sport. Nah, mulai jualan. Nah, SM Sport ini berkembang dari V16, SM Classic, SM3, Trail GY yang GY biasa, terus GY Aries baru launching sekarang, ya kan? Nah, dari mana motor ini? Motor ini datang dari berbagai macam merek di Cina, tapi di branding pakai nama SM Sport. Tapi sebelum masuk Indonesia, di Indonesia kita minta kita pelajari dulu. Akhirnya apa? Satu motor itu bisa 10 sampai 20 item yang kita minta rubah. Akhirnya mereka minta naik harga. Nah, makanya harganya sedikit agak bersaing karena saya bilang kita minta quality yang bagus. Makanya saya kerja di Enforce ini, termasuk saya bilang 2 jempol ke Enforce ini. Kerja di motor Cina, tapi klaimnya rendah, cuma 0,2%, 0,3% di akhir tahun ya. Nah, jadi paling banter juga 1, sekian, gitu. Jadi pilih-pilih motor Jepang, rasio klaimnya. Nah, terus klaimnya juga nggak parah-parah, biasanya klaimnya cuma masalah chrome, masalah luar. Bukan masalah-masalah yang mesin yang berat-berat itu bukan. Tapi kalaupun iya, ya itulah gunanya garansi kan. Terus kita berani menggaransikan 6 bulan, 6.000 kilo. Terus atau yang mesin bisa 3 tahun kan, 36.000 sampai 3 tahun. Nah, mana yang duluan dicapai gitu kan. Kalau jarang dipakai belum sampai 36.000 tapi udah 3 tahun ya berarti habis masa garansinya. Ya kan? Nah, artinya kita berani menjamin itu. Berani menjamin garansi tadi. Nah, terus 2021 ini tanggal 25 kemarin kita launching CF Moto. Nah, CF Moto di Cina sana nggak mau di branding, maunya saya mau jualan CF Moto langsung. Karena dia udah 83 negara pakai nama dia. Jadi di sini tadinya kita mau pilih salah satu motor dia, mau kita branding gitu kan. Saya lihat bagus nih. Dia nggak mau, dia maunya jualan. Nah, akhirnya kita tetap pakai CF Moto. Jadi kita launching CF Moto, nama dia langsung untuk market Indonesia. Nah, ya inceran saya sebenarnya di bawah bendera CF Moto itu saya mau main di ATV sebenarnya. ATV. ATV yang 450 cc ke atas, ya kan, ATV side by side yang samping-samping atau yang utilitas vehicle. Nah, itu kemarin baru masuk satu webinar contoh langsung habis, jadi nggak ada barangnya. Nah, ini nanti Desember masuk lagi 3 kontainer, mungkin kira-kira 15 unit, itu juga udah sebagian besar udah ada namanya. Ya namanya baru masuk kan, nggak apa-apa saya bilang ini test market. Jadi kita nggak tahu aktualnya nih sebenarnya berapa sih demandnya ATV. Nah, ya kan, biasanya kan awal masuk rame, giliran udah 2-3 belakangnya orang yang udah nunggu tadi udah kepenuhi, ya baru kondisi normal ya gitu. Nah,
yang hebat V16 ini sampai hari ini saya masih inden. Asal masuk inden, jadi tunggu. Iya. Karena ada komunitasnya. Ya.